Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Majelis Jemaat GKI Cawang mengucapkan selamat berjumpa kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Kebaktian Umum GKI Cawang. Kebaktian umum secara online untuk minggu depan tanggal 7 Maret 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube GKI Cawang dilayani oleh Pendeta Yanti Rusli. Umat yang dikasihi Tuhan, beberapa penekanan warta yang perlu mendapat perhatian pada hari ini adalah sebagai berikut. Pada halaman 6, atestasi keluar, tanggal 28 Februari 2021, telah pindah dengan surat atestasi dari GKI Cawang ke GKI Taman Aries atas diri Saudari Clementine Angliati Nan Iskandar. Majelis Jemaat dan segenap jemaat terpanggil untuk mendukung di dalam doa. Tuhan memberkati. Pada halaman 16 dan 17, umat diajak untuk bersama-sama memberikan dukungan lewat gerakan berbagi kasih dampak pandemi COVID-19 bagi sesama yang membutuhkan. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Informasi tentang pelayanan Majelis Jemaat dan Badan Pelayanan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat dengan mengunduh dari website GKI Cawang. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 lilin telah menyala di hadapan kita, menjadi tanda bahwa kita telah memasuki Minggu Prapaskah kedua. Dalam penghayatan akan penderitaan Kristus bagi pemulihan dunia, marilah kita mensyukuri anugerah-Nya. Nyanyikanlah pujian bagi Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita.
supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Betapa aku bahagia dan sukacita hatiku penuh. Ku yakin kau memperhatikan semua yang ku mohon padamu. Berkelimpahan pemberianmu jauh melebihi perkiraanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Inilah syarat yang dinyatakan Yesus kepada para murid, serta setiap orang yang percaya kepadanya. Mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan yang juga harus dihadapi. Bagaimanakah kita menjalani hidup sebagai pengikut Kristus? Tak sedikit dari kita yang tidak siap menanggung risiko dalam mengikutnya. Kita lebih memilih kenyamanan, kita pun masih fokus pada diri kita. Kita abai pada panggilan sebagai pengikut Kristus. Mari kita datang ke hadapan Tuhan mengungkapkan penyesalan kita secara pribadi. Kami datang dalam penyesalan kami ya Tuhan. Kami menyadari terkadang kami tidak menghidupi panggilan untuk menjadi pengikut-Mu yang siap membayar harga. Ampunilah dan kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Berilah kami bukan hanya pengertian, namun juga hikmat Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin. Bagi pengikut Kristus yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, terimalah berita anugerah dari Tuhan menurut firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara, mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman kehidupan, kami merindukan firman-Mu boleh menyapa kami pada hari ini.
supaya firman Tuhan itulah yang akan menuntun kami, bahkan juga menegur perilaku hidup kami, sekaligus meneguhkan iman percaya kepada Kristus. Oleh karena itu Bapa, layakkan kami, kuduskan kami untuk membaca firman-Mu dan juga untuk memberitakan firman-Mu, supaya kemuliaan-Mu boleh dinyatakan. Dan kami mohon bimbingan Roh Kudus, supaya kami boleh memiliki hikmat di dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian 17 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Masyurkan namamu, memuji engkau di dalam jemaahmu. Hai semua anak cucu Yakub, muliakanlah
Tuhan Allahmu, dan gentarlah terhadap Tuhan, yang takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Tuhan pun tak memandang hina kesengsaraan manusia yang tertindas. Ia tidak sembunyikan wajah bagi orang yang hina dan tertindas. Didengarnya juga teriakan yang meminta pertolongan. Nazarku kan ku bayar semua di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, kan ku puji dalam jemaah yang besar. Ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Bacaan kedua dari surat Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sara telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Salam sehat untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua dengan sebuah tema, harga mengikut Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mau memperhatikan di dalam setiap pelayanan-pelayanan online kita, seringkali
kita terjerumus di dalam nuansa santai. Tapi kita juga seringkali terpengaruh oleh karena kita pandai mengkritik, ya. Misalnya saja ada seorang bapak, dia datang kepada penatua setelah ibadah selesai, dia bilang begini, "Pak Penatua, jangan lagi panggil pendeta itu ya," katanya. Wah, Pak Penatua bilang, "Kenapa?" "Gak usah lagi panggil untuk pelayanan firman karena khotbahnya panjang." Kemudian Pak Penatua ini ternyata orang yang bijaksana. Dia katakan, "Pak, bukan khotbahnya yang panjang, Pak, tapi hati Bapak yang pendek untuk menerima firman Tuhan." Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam pelayanan-pelayanan kita, ibadah kita seringkali kita juga terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu. Untuk melihat yang sudah cari yang pendek-pendek saja, tetapi kita abai terhadap pemaparan-pemaparan yang panjang. Sehingga akhirnya kita juga seringkali maunya jalan hidup ini yang cepat-cepat saja, yang instan-instan saja. Tidak usah lewat proses panjang naik turun, lewat lembah, lewat setiap jatuh dan bangun. Tuhan kalau mau kasih berkat udah langsung to the point aja. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, hidup adalah sebuah proses. Saya pikir Bapak Ibu saudara dan saya kita sepakat bahwa tidak ada sesuatu yang kita mudah dapatkan dengan cepat, dengan instan. Ya sekalipun dunia seringkali menawarkan hal yang demikian, bukan? Kalau dulu saya masih ingat, kalau untuk minta makanan ke mama itu kira-kira butuh waktu 4 jam. Ya kan? 4 jam ngapain tuh Pak Pendeta? Ya mama ke pasar dulu, kemudian mama bersihin ikan, sayur-sayuran, kemudian dia masak gitu ya. Kan itu butuh waktu, perjalanan dari pasar sampai rumah, kemudian dia harus lakukan beres-beres, bersih-bersih, sampai akhirnya kira-kira 4 jam dia bisa menyajikan makanan buat keluarga. Tapi kalau sekarang zaman terus berubah dengan setiap hal-hal yang ditawarkan dengan instan. Dulu saya ingat zaman kuliah makan di satu tempat ya, kemudian tunggu di depan kasir, dia bilang tunggu ya. Dia putar jarum pasir itu jam pasir itu, nanti sebelum habis sudah sedia makanannya. Ditambah lagi pergerakan sampai sekarang tinggal pakai aplikasi gitu ya. Pokoknya udah tenang aja di rumah, nanti datang makanannya, nggak perlu ngantri, tidak perlu capek-capek ke sana dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, yang mau saya bagikan adalah tentang bahwa setiap perjalanan kehidupan kita tidak bisa kita lepaskan dari sebuah proses. Seorang anak bayi, dia kan tidak tiba-tiba langsung jalan, tapi dia melewati proses duduk, kemudian dia coba merangkak, kemudian dia coba berdiri tapi pegang dinding, kemudian dia coba jalan pelan-pelan untuk menjaga keseimbangannya. Dan bukankah itu adalah sebuah proses, seperti kita juga seperti naik sepeda atau mengajari anak kita naik sepeda. Ketika anak itu mulai dengan roda 4 ya, karena sepeda roda 2 tambah 2 kanan kiri untuk penyanggah keseimbangan. Pelan-pelan dia santai, tetap tenang, seimbang karena memang tidak terganggu oleh jatuh ke kanan, jatuh ke kiri, ada 2 roda kecil. Tapi kemudian dicoba lagi, diambil satu roda jadi roda 3, sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian secara perlahan lagi tinggal roda 2. Tapi kan tidak tiba-tiba langsung anak itu berjalan bernaik sepeda langsung gitu ya, tidak. Tapi papahnya atau mamanya memegang supaya anak itu seimbang dan pelan-pelan dia lepaskan, kemudian dia tangkap lagi dan seterusnya sampai anak itu benar-benar kondisi dia bisa menjaga keseimbangan tubuhnya dengan sepeda itu. Proses. Dan inilah yang kita akan renungkan bersama-sama, bagaimana kita sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk dapat benar-benar menunjukkan bahwa kita bukan hanya ikut-ikutan, tapi kita benar-benar mengikuti Dia. Artinya kita mengingat tentang konsep imago Dei, image of God.
gambar dan rupa Allah. Dan hal yang kedua, kita mengingat tentang Missio Dei, the mission of God, misi Allah, apa yang Allah lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dua hal ini melekat dalam diri kita, Imago Dei dan Missio Dei. Tetapi yang menjadi persoalannya bagaimana implementasinya di dalam keseharian kita. Ada poin harga di sini. Saya tergelitik dengan kata harga. Kalau kita menginginkan barang yang berkualitas, ada harganya kan? Dengan angka segini. Dan kemudian akhirnya kita mengumpulkan uang. Setiap gajian disisihkan, ya kan? Kemudian setiap kita dapat berkat lain mungkin kita sisihkan juga. Sampai akhirnya dengan perjuangan waktu demi waktu, menunggu dengan sabar. Sampai akhirnya mungkin 1 tahun baru kita kumpulkan. Dan kita beli barang itu dengan harga yang kita sudah sepakat. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Mungkin yang biasanya makannya itu wah gitu ya, karena punya target makanannya itu secara anggaran dikurangi. Ada pengorbanan bahwa saya tidak makan seperti biasanya. Kemudian waktu bekerja misalnya mungkin bertambah, ada pengorbanan waktu. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan mengikut Tuhan? Apakah hanya ala kadarnya atau dengan kesungguhan, ketekunan, bahkan menunjukkan kesetiaan yang penuh? Saya sering kali mengingatkan begini, orang yang taat sama orang setia itu beda. Bedanya di mana Pak Pendeta? Orang taat sama orang setia. Kalau orang taat belum tentu setia, tapi orang yang setia pasti menghidupi ketaatannya setiap hari. Contohnya apa Pak Pendeta? Contohnya kalau ada kakak ya yang dia itu suka banget usil sama adiknya. Dia gangguin adiknya, pertama disentuh-sentuh tangannya, terus mulai cubit dan adiknya menangis kan? Ketika dia menangis, dia teriakan tangisan itu meminta pertolongan. Mamanya datang, mamanya ngomelin si kakak. Iya kan? Nggak boleh, kalau sama adik harus dijaga adiknya. Jangan dicubit-cubit. Iya mama, maaf mama. Nggak boleh lagi begitu ya kak. Iya mama. Mamanya duduk dekat dia. Dicubit nggak si adik? Enggak, karena ada mamanya. Tapi ketika mamanya pergi, dicubit nggak si adik? Dicubit. Itu namanya taat. Tapi kalau orang yang setia, anak yang setia, dia pegang janji itu dengan teguh. Mau mamanya ada di situ atau mamanya udah pergi, dia tetap pegang janji itu. Yang Tuhan mau kita, kalau memang mengikut Tuhan, pegang teguh kesetiaan itu. Bukan saat dimana kita lagi pengen-pengennya baca Alkitab, kita baca sampai habis berulang-ulang. Tapi ketika udah nggak pengen, ya udah dibiarin aja. Artinya kita tidak mampu kembali memelihara kerohanian kita. Yang terjadi bisa adalah kehambaran, miskomunikasi yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Ya sama seperti apa? Kalau kita sudah tidak punya komunikasi yang baik dengan sahabat kita, mungkin 1 tahun, 2 tahun, ya kita mungkin tidak mengenal dia, perubahan-perubahan pada diri dia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, apa tadi yang dikatakan di dalam misalnya Kejadian? Kita mau melihat satu persatu secara sederhana. Perjanjian yang diberikan Allah kepada Abram diikuti dengan perubahan nama yang diberikan Allah kepada Abram dan Sarai. Nama Abram berubah menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, perubahan nama ini sepertinya hendak menandai perjanjian yang terjadi antara Allah dengan Abram. Dalam kitab suci memang kalau kita bisa melihat ada banyak perubahan nama yang diberikan untuk memberikan sebuah penanda hubungan yang baru dengan Allah. Perubahan itu hendak menegaskan hubungan yang diperbaharui, yang terus diperbaiki antara dirinya dengan Allah. Nah dengan perubahan itu
Bapak Ibu Saudara-saudara, Abraham diikat dalam perjanjian dan perubahan pada masa depannya. Dari seorang yang tidak punya keturunan menjadi bapa banyak bangsa. Sarah dari yang sudah mati kandungannya menjadi seorang ibu yang akan melahirkan anak dan akan menjadi ibu bagi bangsa yang besar. Perjanjian dengan Allah ini memberikan harapan baru dan perubahan hidup, tidak hanya bagi Abraham tetapi juga bagi banyak bangsa lain. Perubahan nama Abraham dan Sarah juga menjadi penanda janji Allah dan ketaatan Abraham dan Sarah kepada Allah. Demikian juga dalam kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Nah, dari pihak Allah terlihat bahwa Allah telah menyatakan janjinya. Dan dari pihak Abraham tentu saja ini akan terjadi jika Abraham setia kepada Allah. Kita bisa lihat poinnya, kesetiaan. Nah, di dalam Roma, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus menegaskan bahwa bukan karena hukum Taurat Abraham akan menerima janji memiliki dunia, tetapi karena iman yang dipegang oleh mereka. Iman itulah yang membuat mereka menikmati berkat sebagai bapa semua bangsa. Nah, di dalam perikop ini Paulus juga ingin menegaskan bahwa Abraham tidak hanya sebagai bapa bagi banyak bangsa, tetapi bagi bapa orang beriman. Abraham adalah contoh dari sikap mengimani sesuatu, menjaganya, dan menikmati iman itu memberikan buah. Nah, pemahaman ini saudara-saudara, pemahaman Paulus tentang kebenaran karena iman menunjukkan bahwa jauh sebelum Taurat ditegakkan, iman Abraham telah menjadi penanda relasi antara Allah dan manusia. Dan setiap kita pun juga diajak untuk dapat melihat bahwa pesan ini disampaikan bukan hanya pada zaman atau konteks pada waktu Abraham dan Sarah, tetapi pada saat kita saat ini. Bagaimana kita terus mampu memelihara dan memperbarui iman percaya kita, iman yang bukan hanya sekedar saya menuntut Tuhan, tetapi lihatlah apakah yang menjadi panggilan-panggilan kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan juga terjadi di dalam keseharian kita. Di dalam Markus, saudara-saudara, kalau kita melihat secara menyeluruh, ada dua tema besar dalam Injil Markus, yaitu tentang kerahasiaan Tuhan Yesus sebagai Mesias dan kelambanan murid-murid untuk memahaminya. Nah, dalam Injil ini Tuhan Yesus sering dikutip memerintahkan murid-murid untuk tidak memberitahukan kepada siapapun identitasnya sebagai Mesias maksudnya. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan yang menyampaikan pesan-pesannya, dan seringkali murid-murid kesulitan untuk menangkap maksud dari perumpamaan itu. Nah, demikian juga bagian perikop pasal yang ke-8 yang tadi kita baca, menceritakan bagaimana sudut pandang para murid tentang Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan Yesus meluruskan sudut pandang itu, dan bahkan menegaskan bagaimana ukuran yang harus dipakai sebagai pengikut Kristus. Ukuran yang dibuat Allah dan ukuran yang dibuat oleh manusia kan berbeda. Dibutuhkan kesetiaan, kesabaran di tengah-tengah penderitaan yang terkhususnya kalau kita perhatikan yang dialami oleh pembaca asli Injil Markus. Nah, pada saat itu orang percaya diperlakukan secara kejam oleh masyarakat dan banyak diantaranya disiksa, bahkan dibunuh. Penulis Markus menulis Injil ini sebagai sebuah antisipasi yang bersifat tanggapan penggembalaan terhadap masa penganiayaan itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkuat dasar iman dalam orang percaya dan mendorong mereka untuk tetap setia di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Dan oleh penulis Markus kekuatan itu digambarkan sebagai apa? Memikul salib, yang disetarakan dengan penderitaan Kristus sendiri ketika memikul salib. Tuhan Yesus telah begitu sabar dalam penderitaannya, demikian juga para pengikut Kristus dipanggil untuk meneladani kesabarannya.
Kesabaran para pengikut ini tentunya saja berbuah manis dengan janji buah dan dari kesetiaan yang kita terus-menerus akan munculkan di dalam diri kita setiap hari. Yang tidak sabar, yang tidak setia juga tidak akan diakui ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana harga mengikut Kristus? Kalau tadi dikatakan kita bisa melihat siap membayar harga, kesiapan itu harus juga ada dalam diri kita. Saya mau meraih karir seperti ini. Siap nggak bayar harga pengorbanan? Berkorban untuk terus belajar, berkorban untuk meninggalkan hal-hal yang mungkin bernilai kesenangan. Saya konsen untuk dapat mengembangkan diri, untuk dapat mengembangkan talenta, potensi saya secara intelektual dan juga secara skill dan sebagainya. Demi ini. Dan kita seperti apa? Kita juga harus siap membayar harga, mengikut Kristus. Dengan menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia. Sederhana kalau kita mau katakan. Bagaimana Pak? Melakukan apa yang Kristus katakan dan mengatakan apa yang Kristus lakukan. Sederhana, melakukan apa yang Kristus katakan dan mengatakan apa yang Kristus lakukan. Bukankah keteladanan itu penting, Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya membawa sebuah kisah dari kisah seorang pendeta. Dia kedatangan seorang anak yang tiba-tiba datang siang-siang bolong gitu ya ke rumahnya. Dia ketok pintu rumah Pak Pendeta. Pak Pendeta, katanya begitu ya. Ini Pak Pendeta mungkin agak tidur siang ya. Kemudian Pak Pendeta keluar. Loh, kamu siapa? Katanya begitu. Saya anaknya si ini, katanya. Mana papa mama kamu, kok gak ikut? Iya, aku sendirian ke sini Pak Pendeta. Memang kenapa, ada apa? Pak Pendeta tolong ke rumah, bantu saya, tolong ke rumah. Sambil nangis begitu anak kecil ini. Waduh, Pak Pendeta berpikir dia gak datang sama papa mama, tapi dia disuruh datang ke rumah. Emang kenapa? Pak Pendeta, ayo Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, kata dia begitu. Oke lah, daripada pikir panjang, Pak Pendeta langsung ikut dia ke rumahnya. Sampai di rumah, Pak Pendeta tanya, ini Pak Pendeta mau tolong apa? Pak Pendeta, tolong nih Pak Pendeta. Digiring Pak Pendeta menuju ke sebuah tempat. Dan terlihat di situ ada seekor kucing yang sedang tergeletak, lemes. Pak Pendeta, kucing saya lagi sakit. Tolong Pak Pendeta, doain Pak Pendeta supaya kucing saya ini sembuh, katanya begitu. Ini Pak Pendeta mikir nih, biasanya saya ngedoain tuh kan doain manusia gitu ya, jemaat yang sakit. Kok tiba-tiba ini ada anak tapi suruh doain kucingnya lagi sakit. Tapi Pak Pendeta berpikirnya begini, daripada ribet nih ngurusin anak nih ya, ya udahlah ikutin aja. Oke lah kalau kayak begitu, kita berdoa ya. Iya Pak Pendeta, sambil menangis terus dia berharap bahwa Pak Pendeta ini bisa berdoa dan kucingnya bisa sembuh gitu ya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, Pak Pendeta berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu kucing ini sedang sakit. Hai kucing, jika engkau mau sembuh, sembuhlah. Jika engkau mau mati, matilah. Amin. Waduh, si anak mendengar doa itu, dia merasakan sebuah kekuatan. Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta sudah mau datang, sudah mau berdoa. Ya sudah Pak Pendeta pulang ya pulang. 3 hari kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, rumah Pak Pendeta diketok lagi. Ya ini siapa lagi begitu ya. Cukup lama Pak Pendeta keluar, dan Pak Pendeta keluar buka pintu, Pak Pendeta sambil batuk-batuk. Ini kamu lagi ngapain kesini? Waduh, anak itu kaget ngelihat Pak Pendeta sudah ada syal di lehernya. Ya, Pak Pendeta kenapa? Pak Pendeta sakit katanya. Iya Pak Pendeta beberapa hari ini sakit. Aduh Pak Pendeta, ayo masuk dulu. Digiring Pak Pendeta masuk ke dalam ruang tengah. Kemudian dia duduk, namanya juga anak-anak, dipegang, demam gitu ya. Pak Pendeta, sebenarnya saya mau kasih kabar baik bahwa kucing saya setelah didoain Pak Pendeta sembuh. Tapi saya datang ke sini Pak Pendeta sakit. Kalau kayak begitu saya berdoa buat Pak Pendeta ya. Si Pak Pendeta daripada mikir-mikir panjang, lebih baik dia bilang, ya sudahlah gitu ya. Kemudian dia pegang tangan Pak Pendeta, dia bilang begini, Tuhan Yesus, Engkau tahu Pak Pendeta sedang sakit. Hai Pak Pendeta, kalau engkau mau sembuh, sembuhlah. Dan kalau engkau mau mati, matilah. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita lihat dari cerita sederhana ini? Keteladanan.
Bagaimana keteladanan itu yang benar-benar dilihat oleh anak kecil ini. Begitu juga di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan berjumpa dengan banyak orang dan orang-orang akan melihat gimana sih pengikut Kristus itu kehidupannya. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, di momen Prapaskah ini kita diajak untuk merefleksikan setiap panggilan kita, setiap komitmen kita, bahkan setiap kesetiaan kita. Apakah itu hanya sekedar kita ikut-ikutan, ataukah benar-benar kita sungguh siap membayar harga? Ketika saya melayani, ketika saya mengasihi, ini biasanya begitu ya. Kalau kita mengasihi orang lain terus orang itu tidak respon, bahkan kita disakiti, kitanya bergejolak, emosi kita, ego kita, bahkan kita bilang Tuhan kok gak adil. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, syukuri bahwa situasi itu adalah proses pembentukan kita. Kenapa? Kadangkala kita dikasih berkat sama Tuhan, kita lupa bilang terima kasih sama Tuhan. Iya kan? Tapi kita seringkali mengasihi orang, memberi orang, terus orang itu lupa mengatakan terima kasih, atau orang tersebut tidak berbuat baik kepada kita dan kemudian kita berontak. Bapak Ibu Saudara-saudara, lihatlah bahwa tidak semua pengalaman-pengalaman buruk akan berujung sesuatu yang buruk juga. Ketika kita membaca di dalam kacamata iman Kristen bahwa selalu ada hal-hal baik di dalam peristiwa buruk yang kita alami. Karena apa? Karena Tuhan menyelipkan itu semua. Tetapi bagaimana kita mampu untuk dapat melihat bahwa kita bisa bertumbuh lewat setiap pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari terus lakukan yang terbaik dalam mengikut Kristus. Karena Dia telah melakukan yang terbaik untuk keselamatan kita. Mari kita terus belajar menyangkal diri, memikul salib, dan setia mengikut Dia. Karena disitulah akan terlihat setiap hari kita akan mengalami pertumbuhan dan kualitas iman kita semakin nyata di dalam perilaku. Selamat memaknai Minggu Prapaskah yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk saat hening sejenak. Persembahan pujian vokal grup Keluarga Sihombing. I find no hope within to call my own, for I am frail of heart, my strength is gone. But deep within my soul is rising up a song, here in the comfort of the faithful one. I walk a narrow road through valleys deep, in search of higher ground on mountains steep. And though we've hidden shore, I still keep pressing on, for I am guided by the faithful one. Faithful, faithful to the end, my true and precious friend. You have been faithful, faithful, so faithful to me. I see your wounded
stripes upon your brow, you bled and died. But there's an empty tomb, a love for all who come. And give their hearts to you, the Faithful one, faithful, faithful to the end. My true and precious friend, you have been faithful, faithful to me. And when the day is gone, and the race is won, I will bow down before the only Son. And I will lift my hands in praise for all you've done. And I will worship you, my faithful Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dari yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita. Ajar kami terus setia di dalam Tuhan, di dalam mengikut jalan kehendak Kristus, supaya setiap diri kami pun mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan iman percaya kami yang terlihat di dalam buah-buah iman melalui perkataan, pikiran, dan perilaku kami. Dan kiranya lewat kehidupan kami bisa menceritakan cinta kasih Tuhan kepada keluarga, kepada sesama kami yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan juga melalui gereja Tuhan. Tuhan sempurnakan apa yang boleh kami renungkan, supaya sungguh-sungguh hikmat Tuhan terus menuntun kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang kami kasihi, yang sedang bergumul di dalam kesehatan mereka,
di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Pendeta Ishak Sipasulta, Bapak Budiman Simanjorang, Bu Nana, Bu Ivin Panjaitan, Bapak Singgi, Bapak Matna Lirianto, dan juga saudara-saudara kami yang saat ini terus berjuang untuk pemulihan karena terpapar COVID, Bu Dwi Takariwati dan putranya Robert, Bu Tricia Murti. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap nyata melalui obat-obatan, makanan, minuman, istirahat, dan terlebih lagi hati yang gembira, pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah itu juga tetap terjadi dalam diri saudara-saudara kami. Kami sebagai saudara seiman tetap menopang mereka di dalam doa. Dan kami juga menyatakan kehadiran kami lewat sapaan-sapaan kepada mereka. Oleh karena itu Bapa, pulihkan saudara-saudara kekasih kami ini di dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa juga oleh karena saudara-saudara kami ini telah kembali kepada Tuhan, Saudari Yolanda, Ibu Sitohang. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan yang sejati, supaya ketika kondisi pikiran ini melemah, biarlah iman percaya tidak lemah, tetapi tetap semakin berpengharapan bahwa di dalam Tuhan ada pelangi kasih yang Tuhan sediakan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu di GKI Cawang, di dalam setiap persiapan ibadah ataupun tata aturan yang baru yang harus kami terus beradaptasi dengan kondisi. Oleh karena itu Bapa, berkati gereja-Mu, supaya pelayanan gereja-Mu tetap menghadirkan cinta kasih Kristus, baik secara internal ataupun di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi dunia, kondisi Indonesia oleh karena masa pandemi. Kami berdoa untuk program yang terus dilakukan, kiranya ada hal-hal baik yang terjadi di dalam proses vaksinasi, supaya wabah COVID-19 ini pun segera berlalu. Bahkan Indonesia dan dunia boleh melewati masa pandemi ini. Kami biarlah bersama-sama bersatu padu untuk saling menghargai, menjaga diri kami dengan protokol kesehatan yang ada. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk korban-korban bencana alam. Kiranya Tuhan kuatkan, pakai setiap anak-anak Tuhan untuk mendampingi, menguatkan mereka. Pakai gereja dan lembaga-lembaga keagamaan untuk bisa bekerja sama juga mendampingi. Dan pakai pemerintah untuk dapat menjadi mediator yang baik. Dan juga setiap pertolongan itu tepat pada sasarannya. Bapa di dalam surga, sempurnakan doa dan permohonan kami ini di dalam kuasa dan kehendak-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Menjadi pengikut Kristus berarti kita bersedia memberikan yang terbaik baginya. Maka nyatakanlah hal itu melalui persembahan yang dilandasi pada Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Umat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer ke Bank BCA nomor rekening 27330036669 atas nama GKI Cawang, atau menggunakan fasilitas QRIS, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja,
kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja. Bersukacitalah yang habis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus sanjungkanlah. Bersegeralah nyanyikan syukurmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk rahmat Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Saat ini kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu, kiranya Tuhan berkenan akan persembahan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap orang yang mengelolanya. Biarlah hikmat dan hati yang takut akan Tuhan boleh ada pada mereka. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang boleh melayani Tuhan dan juga umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menjadi pengikut Kristus berarti kita siap membayar harga, menyangkal diri, memikul salib dan mengikutinya. Menjadi pengikut Kristus berarti kita siap mengabdi sebagai hambanya dan terus mengarahkan hidup kepada Dia, Sang Juru Selamat dunia. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikuti kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memampukanmu untuk menjadi pengikut Kristus yang rela berkurban dan berani membayar harga. Dan di dalam teladan kasih-Nya diperlengkapinya engkau dengan ketekunan dan kesetiaan untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosana. Hosana, 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 amin. Pada hari ini kebaktian umum secara live streaming dilayani oleh Pendeta Charlidus Saragih dari GKI Camar. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.